Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yai Haji Kanjeng Raden nomor oleh ya Salafi jadi guru. Tapi sebelum saya sarankan beliau, jadi ada panjenengan semua melihat hubungan kita yang duanya itu, saya yang maksa. Jadi beliau itu, jadi saya itu gini, lihat ya di YouTube itu sekilas saya tuh lihat ya di YouTube. Ini bener nggak teman saya yang sekelas dulu kan gitu kan. Waktu lebaran saya tanya sama Gus, bener nggak ya yang di YouTube itu adalah alumni teman saya. Aku sih jawab bener kan, yaiku. Jadi Kiai Nur Ihya Salaf itu dulu nasibnya sama dengan saya, satu kelas mulai dari Alfiah. Kenapa saya terus teman di Sawir juga? Jadi kenapa saya minta kita mau bawa ngapain? Aku tidak percaya karena orang Sawir kan harus bawa kita. Ya, kalau mau debat, kebetulan saya dulu penyamir, terus kelompoknya berbeda. Jadi dia kelompok berbeda. Ketika saya yang mimpin Sawir, dia oposisi. Demikian sebaliknya. Maka terbiasa bahwa kita harus. Maka saya paksa beliau supaya mobil pangkat harus dibawa. Bukti bahwa zaman ini kita orang downloadan atau hanya mengandalkan BDA ya BDA memang. Maka perlu bukti fisik. Tapi di roh yang kita pernah. Jadi intinya bukan ya ini kok sombong kita tidak negatif, itu atas permintaan saya sebagai tuan rumah dan YouTube kalau percaya kalau itu percaya guru kan, kalau percaya bahwa dia memang bacaannya kuat kita banyak karena bagi kalangan akademisi, jadi beliau ini dosen, bagi kalangan akademisi referensi itu penting, bukti referensi itu penting. Jadi untuk selanjutnya mungkin materi kedua ya ya Nur Ihya Salafi waktu beliau sebetulnya minta 1,5 jam sampai 2 jam, tapi saya mohon untuk bisa dipersingkat ya di pendalaman saja nanti waktu tanya jawab. Tapi sebetulnya kebijakan saya serahkan sepenuhnya kepada beliau Haji Nur Ihya Salafi. Waktu dan tempat kami sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para masyayikh, para kiai, para gus, ingkang alim, ingkang alamah, khususan Ketua PCNU Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya sampai ke MUIJ-nya, ke Badan Otonominya, PJLSUI-nya, semuanya. Khususnya ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Kiai Haji David ingkang sampun maringi ketua sekaligus mauidhatul hasanah ingkang manfaat dan maslahah. Kawula sampun terwakili kalian panjenenganipun. Janjane pun boten perlu dibahas malih. Janjane pun cekap niku pun secara global beliau sudah merangkum dan menyampaikannya kepada kita semua. Shahibul Bait beliau panjenenganipun Asy-Syaikh Akhinal Karim panjenenganipun Romo Kiai Nurul Ibad konco mondok dewi, konco
godaan konco kelas di Alfiah dulu. Sebelumnya saya ke Jawahirul Makmun, sudah jarang ketemu dengan beliau, dan ketika saya beliau melanjutkan studi ke Surabaya, jarang ketemu dengan beliau. Tapi saya mengakui bahwa beliau kemudian Ibani lebih alim daripada saya. Setiap kali musyawarah itu pasti saya kalah. saya jujur. Baik dalam hal ilmu alat, nahwu shorof ataupun ilmu fikih. Karena kitab-kitab beliau itu lengkap. Pada waktu beliau masih remaja, mondok dengan saya, sudah megang al-um. Bawanya kesana kemarin itu kamus al-munjid, walaupun pengarangnya muslim ya, tapi waktu itu seperti kitab keramat dalam Google. Beliau, saya sebagai saksinya, dan bahkan ada teman satu rating ya, beliau itu sudah menjadi saksi kalau itu lama. Cuma beliau itu senangnya main di belakang layar, nggak mau tampil. Nah ini saya boro-boro, jangan menyembunyikan diri, jangan menyembunyikan diri. Di saat umat membutuhkan harus tampil ke depan, jangan hanya di belakang tapi harus di depan layar. Beliau Romo Kiai dulu namanya Romo Kiai Subhan, masuk terkenal dengan Mas Subhan, Gus Subhan dulu. Beliau sudah menyampaikan sejak awal bahwa perbedaan itu adalah sebuah kewajaran. Ikhtilafu ummati rahmah itu benar-benar terbukti ya, kita rasakan sampai sekarang ini, dimana kita tidak harus sama. Ketika beliau mengecek status saya, tanya ke Gus, putranya Romo Yai saya, sampai sekarang Gus yang beliau tanya itu kontra dengan saya. Ini wajar ya, padahal itu putranya guru saya. Ini wajar, nggak apa-apa. Dengan keluarga pun ada yang kontra, nggak apa-apa. Nggak harus sama. Pro dan kontra itu biasa ya, jangan menganggap luar biasa. Seperti yang beliau sampaikan, Romo Kiai David itu tadi sudah benar-benar mewakili ya apa yang menjadi unek-unek saya, khususnya dalam masalah nasab. Tapi karena nasab untuk tafakhur ya, akhirnya kami harus muncul ya untuk meluruskannya. Tetapi saya tidak memaksakan kepada saudara dan saudari semua untuk mengikuti langkah saya. Anggaplah ini sebagai sebuah wacana, wahana, keilmuan bersama yang harus kita terima perbedaannya. Tidak boleh semua seperti saya, enggak. Walaupun saya secara yakin, hakul yakin bahwa nasab habaib Alawi yang ada di dunia, saya meyakininya dengan keyakinan saya yang tidak perlu saya sampaikan, sesuai dengan apa yang panjenengan lihat dan dengar selama ini. Oleh sebab itu, untuk mengheningkan sekaligus mencairkan suasana, perkenankanlah kami untuk menyampaikan tembang Kidung Rumeksa Ewogi. Setuju nggak buatan? Gue pikirnya tegang-tegang kok, undangan Mas Surabaya nggak masalah ya lah. Ini kan karena kan umur sama bumi, lembaga seniman budayawan Muslim Indonesia. Jadi perkenankanlah saya untuk nembang dengan tembang Rumeksa Ewogi untuk muri-muri budaya wonten ing Nuswantara. Ana kidung Rumeksa Ewogi teko hayu buta ing lara lubuta bilahi kabeh
setan dan tanpulon paneluhan durmoy tanono wani miwah panggawe ala gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adotan ana ngarah ing mami guna duduk pansirna wis menit tok ae suwen lho Pak lanceng uri-uri dawuh Sunan Kali. Ini ciri panjenengan semua yang ada di sini. Saya percaya ini bahwa kita semua ini sesuai yang disampaikan dari Les Bumi Hubbul Watan Minal Iman, sesuai yang kita gemakan tadi dalam mars nyanyian bersama Hubbul Watan Minal Iman, mencintai tanah air adalah bagian daripada rasa syukur, dan syukur itu bagian daripada sempurnanya iman. Para rawuh sedherek-sedherek ingkang tansah kawula mulyakaken, ribet menawi kula nampilake laptop teng layar, karena ini nanti kita lebih fokus untuk diskusi, bukan debat. Nah, debat itu mangke mewan. Apa boleh kenceng-kencengan? Kalau mau dipesan kalian beliau dipesan panjenengan pun Syarif Agus Teropi dari Blitar, ojo manteng-manteng, slow wae. Ya tapi ojo kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng temen kok harus jujuran. Selalu kami sampaikan bahwa tidak ada masalah sebenarnya antara kami dengan pihak Habaib Ba'alam. Yang ada itu adalah masalah perbedaan saja. Yang mencolok itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah masalah perbedaan. Perbedaannya di mana? Dalam menghadirkan data, referensi kitab yang ada. Saya percaya Ba'alam itu Duriyah Nabi Soleh cuma abad 9 sampai 15 sekarang. Itu perbedaannya itu distruktur aslinya, tidak terlalu menggalung perbedaan apa ya. Lah faktanya panjenengan semua sendiri yang menyimpulkannya seperti apa tingkah laku mereka, sama seperti fitnah Sarro yang disampaikan oleh beliau Haji David tadi. Jadi tidak terlalu jauh. Anggaplah ini sama seperti perbedaan dalam memahami syarat sahnya cerai, talak. Saya yakin di dalam keyakinan panjenengan semua yang hadir di sini, bahwa ketika suami mengatakan cerai sampai 3 kali kepada sang istri, talaknya akan jadi. Lalu saudara badan, lalu sih, mazhabul arba'ah tidak mengingkari, pasti bersepakat bahwa cerainya jadi. Berbeda dengan saya, nggak jadi. Ini kan tanpa berarti ustadznya itu pelawan. Mazhabul arba'ah Muhammadun Malikin Syaikhul. Saya mengikuti mazhabnya negara ini. Saya mengikuti mazhabnya negara ini, kompilasi hukum Islam. Mulai nunggu panas mana, tapi kan panasnya bukan masalah hati loh, tapi kenyataannya seperti ini, gitu. Nanti berarti kita pulang Pak, sia-sia percuma saja. Inilah anehnya Indonesia. Dan selama ini pula ulama-ulama Nahdlatul Ulama
diam saja. Ya karena memang ya begitulah untuk melindungi negara ini dari chaos sosial. Seandainya benar sah talak bain kubro, hancur sudah tatanan kehidupan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia, khususnya bagi umat Islam ini. Oleh sebab itu di pengadilan agama itu ada yang namanya talak bain sugro dan talak bain kubro. Tidak harus menghadirkan muhalil untuk menikahi istri atau mantan istrinya. Ini tidak ada di dalam hukum manapun. Coba kita banding dengan Malaysia, dengan Brunei, tidak ada hukum ini. Hanya ada di Indonesia. Ini jajar sudah beda, kan tidak apa-apa namanya beda gitu. Tetapi kita terima. Terpaksa atau tidak terpaksa ini terjadi di negeri kita. Oleh sebab itu, sesuai dengan mazhab Imamiyah, bukan Itsna Asyariyah, ya Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ridho, dan seterusnya sampai imam-imam yang lain. Yang ahlul bait, jelas ahlul bait Nabi, bahwa nikah itu syarat sahnya sesuai dengan yang kita pahami selama ini. Begitu juga syarat sahnya cerai. Cerai itu hanya bisa sah jika dihadiri, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Itu pun toh belum dianggap sebagai cerai yang bain kubro, masih perlu proses ke tingkat administrasi tatanegara, harus melalui pengadilan agama. Gak gampang orang cerai itu. Kalau cerai itu gampang berarti saya ketemu wanita di jalan, di mall, ya kamu tak nikah ya, sah, oke, sah. Kamu tak cerai saya, sah, cerai 3 kali ya, bain, sudah, sah. Nanti akan mudah seperti itu cerai. Ini yang terjadi. Dan ini banyak sekali kasusnya di negeri ini. Tetapi karena salah paham, istri ini akhirnya tidak mau digauli oleh sang suami dan akhirnya benar-benar terjadi perceraian. Tolong aku tahun ini berapa? Yang cerai di pengadilan agama. Dengar terus? Bojonegoro tertinggi. Ini alasan ekonomi enggak, saya enggak percaya. Ekonomi itu hanya nomor 3. Nomor 1. Ya ini. Coba nanti LBM, baik PWPC ataupun MWC, bahas ini coba berani enggak? Ini sangat sensitif ini. Nanti kalau benar-benar ini disiarkan, disuruh dan istighfarkan, wah, Ustaz sesat ini. Akan menyesatkan saya, bukan saya yang menetapkan hukum kompilasi ini. Negara kita ini demi kebaikan bersama, hukum positif. Saya sering dibantah, itulah menurut hukum negara ini. Kalau menurut hukum agama sudah cerai itu nggak boleh dikawin lagi. Terus saya tanya, surat nikahmu gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngurus ke pengadilan agama. Terus kamu yang sudah gabung itu nanti gimana? Terus anakmu kamu apakan nantinya? Akhirnya sulit menjawab. Lalu mengaktifkan logikanya, berpikir sehat. Oh ternyata ya benar ya, ini yang dipikirkan oleh ulama-ulama kita yang merumuskan pasal tentang syarat sahnya cerai itu adalah bagian dari ulama-ulama kita juga. Jadi mazhab Imami, syarat sahnya cerai itu harus disaksikan 2 orang saksi laki-laki yang adil, tidak berpihak suami atau pihak istri, yang adil berada di tengah. Lalu setelah itu baru urus ke administrasi tatanan negara di pengadilan agama. Karena cerai itu hanya jatuh jika diucapkan oleh seorang suami di hadapan hakim pengadilan agama. Itu pun masih talak raj'i. Masih enak ya gitu. Setelah berkali-kali mediasi gagal, barulah ada talak bain subro. Keluar surat cerai, tetap masih bisa kembali lagi rujuk, tapi dengan menggunakan akad nikah baru lagi.
syarat sahnya nikah lagi seperti yang pertama. Nggak harus ada muhalil. Kira ya, nggak harus ada muhalil. Nah, nanti saya ikut-ikutan, ikut jadi muhalilnya. Hancur sudah. Keliling harus ada muhalil, sama bayaran gratis, muhalil. Hancur jum. Itu kayak ngomong. Kalau masuk muhalil, istri kurang memahami masalah ini, suami kurang ngaji, akhirnya ya jadinya seperti ini. Perceraian terus meningkat setiap saat. Gara-gara apa? Gara-gara kurang ngaji. Lalu ekonomi yang ketiga, nomor 2 dalam media sosial. Ekonomi banyak faktor ketiga. Seperti dan lain-lain. Karena saking lamanya kumpul, tahu kelemahannya, kekurangannya masing-masing. Nah, ini masalah cerai. Hanya di Tulungagung ini saya menyampaikan tentang syarat saya cerai. Ayo belajar lagi. Oleh sebab itu perbedaan itu wajar. Jangan anggap sebagai perilaku kurang ajar. Apalagi perbedaan saya dengan Habaib Alawi yang ada di Indonesia ini jangan disikapi dengan sikap berlebihan. Wah, ini ulama baru ngerti sudah kurang ajar seperti ini bagaimana? Akhirnya saya disalahkan. Ya. Tanpa harus ada pembelaan dari saya pribadi. Kalau ibu yang ada di belakang ibu-ibu yang menyiapkan makanan yang kami hormati, saya tidak menggurui karena ini sifatnya diskusi tidak debat. Bukan berarti saya takut debat, enggak. Kalau debat nanti yang jalan-jalan. Ini diskusi. Mencari barang yang hilang yang sama-sama kita tidak mengetahui. MH370 Malaysia Airlines sudah berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun? 10 tahun. Hilang ditelan alam. Apakah kita tahu? Saat dunia masih ngerti nengdi bekas puing-puingnya dan bahkan penumpang yang menjadi korbannya. Tidak ada yang tahu deh. Pada ngerti deh. Oleh sebab itu, ayo kita mencari teori untuk mengetahui di mana posisi MH370 ini. Jangan mengaku, aku sekarang berteori untuk sesuai dengan koordinat yang ada bahwa jatuhnya itu di Samudra Hindia, tapi tidak bisa membuktikan bodohnya. Sama dengan bodoh. Menurut teori itu hancur berkeping-keping di atas udara, lalu jatuh ke Selat Malaka. Tidak ada yang bisa membuktikan sama-sama. Oleh sebab itu, jangan mengaku paling benar sendiri. Saya pun sebenarnya tidak mengaku paling benar sendiri. Yang penting ayo temukan kitab abad 4, 5, 6, 7, 8 yang menerangkan tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat dari Basrah ke Hadramautnya. Temukan baik manuskripnya ataupun kitab cetakannya. Itu saja loh. Nggak berat-berat sebenarnya. Dan temukan nama Ubaidillah atau Abdullah yang menjadi putranya Imam Ahmad Al-Abad pada abad 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah kan enteng ya. Kalau tasawuf dikawin seru, itu tahu gampang. Nah, bisa temukan itu saya akan taslim. Saya akan taslim. DNA menyusul, DNA menyusul. Untuk urusan DNA menyusul, gampang sih sebenarnya. 3 tahun lebih ini kami gulirkan ke ranah tabib, masih belum ada jawaban. Masih muter-muter di abad 9, 10, 11 sampai abad 15 terkini. Ya, karena eneng sih sebenarnya. Nggak perlu diganti abad-abad. Kalau bisa dibuat ringan, kenapa dibuat berat? Kalau dibuat enjoy bisa, kenapa harus dibuat serius susah? Asal-asal al-umrah itu mana? Ya, yang menerangkan jelas hasilnya itu gimana? Tidak perlu seperti itu. Memahami kitab nasab itu sama dengan memahami kitab sejarah. Mudah, rumusnya itu ya mudah. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji David tadi, saya 100% setuju Pak Kiai. Saya setuju dengan itu. Sangat-sangat setuju. Tidak
mesti yang diakui 2 abad lebih itu benar. Dinasti Fatimiyah Ubaidiyah Al-Mahdi. Ibnu Hazm jelas membatalkan. Itu Ubaidillah Al-Mahdi. Di antara yang kami kaji selama ini adalah tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah atau An-Nafat yang terkenal dengan nama Al-Muhajir pada abad 12 Hijriyah. Al-Muhajir itu baru ada pada abad 12 Hijriyah. Yang hijrah ya dari Basrah muter ke Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Hajrain, Hadramaut, lalu keduanya sampai ke Tarim. Lalu setelah itu membangun satu kumpulan sufi yang ada di Tarim sampai sekarang. Lalu menyebar lagi keturunannya, duriannya sampai ke Nusantara. Tahun 1850 selesai Perang Jawa 1825 sampai 1830. Setelah 1830 itulah secara bertahap besar-besarannya itu di tahun 1808. Jadi kalau memang ada omongan bahwa kedatangan para habib ke Indonesia ini untuk mencetak ulama itu tidak semuanya benar. Buktinya apa? Di kitab Al-Istizadah dan Akhbarizadah yang mengarang adalah para habib sendiri. Di antaranya banyak menukil fatwa dari Mufti Hadramaut sana, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Jadi kami tidak menfitnah berdasarkan kajian ilmiah. Amma awamilul hijrati fahamuha doiku ma'isyati Hadramaut wa takazurul alawiin. Jadi bukan untuk mencetak ulama. Di situ sudah banyak ulama. Abahnya, buyutnya, Kiai David, romo-romo yang panjenengan semua itu sudah alim ulama. Dicetak oleh siapa? Ya Wali Songo dan duriannya turun temurun. Jadi kalau ada yang wah begitu, yang begitu yang mencetak kita, ya memang ada sebagian dari mereka yang menjadi pendakwah. Tapi pendakwah pertamanya itu bukan objeknya ke penduduk Indonesia atau Nusantara, tapi ke kalangan mereka sendiri untuk mendamaikan pertikaian antara Al-Irsyad dengan Al-Alawi. Istilah Rabithah Alawiyah itu hanya masyhur pada tahun 1927 sampai 28 sampai sekarang. Sebelumnya itu bukan Rabithah Alawi enggak, tapi istilahnya Alawi dan Al-Irsyadi yang dikiran terus. Lalu datanglah ulama-ulama untuk menasihati supaya jangan seperti ini ya, karakteristiknya, akhlaknya dibenahi. Mau di negeri orang kok saya naik diri ya. Itu ulama mendakwai kalangan mereka sendiri. Toh sebagian ada ulama yang gagal memediasi antara Al-Irsyad dengan Pak Alawi, akhirnya kembali lagi ke Hadramaut Yaman sana. Di antaranya adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf yang wafat tahun 1275 Hijriah. Mu'asir dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat tahun 1250 Hijriah. Gagal, tidak mampu mendamaikan antar sesama pekerja dari Yaman yang ada di Nusantara. Masalah apa? Masalah kafal, masalah kepatutan kelas sosial antara suami dan istri. Masalah itu benar-benar jadi berbeda. Saya nggak buka kitab yang lain, ini hanya membahas Al-Istizadah min Akhbarizadah saja. Sementara yang nanti akan melebar dan mendalam ke kitab-kitab yang lain. Jadi sejarahnya seperti itu. Kita kembali ke sejarah. Tadi kan ini sejarah dan budaya sesuai dengan yang disampaikan oleh Romo Idris Bumi. Sejarahnya seperti itu. Jadi kedatangan para habaib baik yang durian dari Alwi bin Ubaidillah ataupun dari
marga Arab yang ada di Hadramaut, Mesir, Irak, India datang ke Nusantara itu bukan pada waktu Wali Songo bercokol dan hidup di masanya, tetapi baru saja 1850-an, 1880-an, abad 19 Masehi sampai 1943 menjelang kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Jadi baru. Oleh sebab itu, saya selalu pesan kepada diri saya khususnya. Kalau kita menjadi tamu, saya ini tamu. Kalau mayit, diapakan terserah tuan rumah. Ya, saya dari Surabaya mau diamankan di sini, mau dicemooh, mau dijatuhkan, ya saya manut-manut saja. Saya tamu. Saya harus menghormati tuan rumah. Bukan berarti ini rasis, enggak, memang begitu. Nah, ada kewajiban sendiri bagi tuan rumah untuk menghormati tamunya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifan. Jadi timbal baliknya ini loh ya, harus seimbang gitu. Jangan saya ini tamu ngatur-ngatur, kamu kan? Aku harus melayani saya ini tamu. Apa mau saya harus kamu layani? Saya ini tamu. Jangan begitu. Nah, ini namanya akhlak yang bukan kalimah alias ini yang kita luruskan. Jadi kami tidak menyampaikan dengan caci maki, kebencian atau seperti kampanye atau langsung enggak. Terserah nanti panjenengan semua yang menilainya bahwa habat itu apakah benar-benar mulia nyambung sampai Rasulullah atau tidak. Cuma tugas kami untuk menyampaikan kepada umat, khususnya warga Nahdien Tulung Agung sini. Entah diterima atau tidak, kewajiban kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Tetap istiqomah dalam menyampaikan. Karena ini tugas panggilan jiwa. Dan alhamdulillah di Jawa Timur ini baru PJN Tulung Agung yang berani. Jawa Tengah sudah banyak, Jawa Barat oke. Jawa Timur. Bukan berarti saya menakut-nakuti PJN yang lain ya. Ya alhamdulillah sudah netral aja. Ya, netral di tengah saja. Tawakuf dalam bahasa Romagaya juga. Ya. Sambil melihat situasi dan kondisi. Dari segi sejarah budaya yang disampaikan oleh beliau Pak Yai dari Lesbumi itu sudah jelas. Keresahan kita itu karena sejarah yang berubah atau dirubah, dan juga keberadaan makam yang semestinya itu tidak itu jadinya seperti itu. Ini kan yang menjadi masalah yang belum selesai ya. Solusinya itu bagaimana gitu loh. Kalau nggak dibantu oleh kawan-kawan dari PJNO ya, DWNO, PBNO, kalau bawahnya MWC sampai ranting NO ya, kami ya berat. 15 tahun berjuang menyampaikan kebenaran ini dengan tanya Syarif Agus Tayrobi. Gagal terus saya ini. Karena tidak dibantu gitu. Tolong dibantu. Dibantu maksudnya dibantu untuk menyampaikan ya, kajian ilmiah, bukan kebencian gitu. Kalau kebencian itu saya nggak bawa kitab, sakarku dewi. Tergantung pemahamanku. Ini, mana tidak terserah, itu namanya kajian yang beraliran ngawuriyah, ya, bukan kajian ilmiah. Jadi ini kajian ilmiah yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, ada kitabnya. Kalau butuh kitabnya, monggo hubungi Romo Kiai atau Syarif Agus Tayrobi. Beliau ada di sini, pesen kitabnya. Ya cukup modal 10 juta lah untuk mendapatkan kitabnya. Karena dulu kesulitan untuk memasukkan kitab-kitab ini ke Indonesia. Dan bahkan kitab-kitab khusus karya dari internal Pak Alawi itu tidak boleh diterjemah ke dalam bahasa setempat, baik Jawa, Indonesia, Melayu, Madura, Dajar, Bugis, dan lain-lain. Tidak boleh. Karena
kitab internal. Nah sekarang ini zamannya sudah terbuka, Shopee sekarang juga jual kitab Tobacco Fonts. Sekarang ini sudah mudah, paket internasional bisa. Itu Pak Kiai Syarif Agus Dairoki dari Blitar. Nah ini sebagai mukadimah saja. Mungkin selanjutnya kita akan bercengkrama, diskusi bersama. Bukan debat, untuk tanya-tanya apa yang perlu kita. Semuanya harus bertanya nanti. Kalau bagiannya Romo Kiai Dawi dirasakan Romo Kiai Dawi. Anda harus mungkin tidak apa, tidak terlalu formal, gayeng, santai, santuy. Untuk beliau di sini ada sesuatu yang mengganjal yang mungkin beliau bisa menjawab sesuai dengan keahlian dan kepakaran dari kedua beliau. Yang pertama terkait dengan nasab, saya menyampaikan ini kepada Yaitu Ihya bahwa dalam ilmu sejarah itu memang ada sebuah metodologi untuk menghadirkan kitab sezaman, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kitab sezaman itu tidak serta-merta membawa sebuah kebenaran. Sebab kalau ini ditarik menjadi sebuah kesimpulan mutlak bahwa nasab seseorang itu bisa nyambung karena adanya data dan semacam itu, kita khawatir juga ada klaim yang nanti akan disampaikan kepada kita terkait dengan nasab Wali Songo. Artinya posisi Wali Songo kalau ditinjau dari metodologi tadi mungkin juga bisa bernyambung kali Rasulullah. Jadi mohon jawabannya. Kemudian untuk yang David, sebetulnya kajian pada malam hari ini kita lebih fokuskan kepada hal-hal yang selama ini menjadi PR kita bersama. Di antaranya adalah kita dibingungkan dengan adanya berbagai macam versi tambahan. Satu contoh terkait dengan sejarah NU. Jadi sejarah NU yang sudah kita pahami, kita ketahui secara turun-temurun, itu kan dari Syekh Khalil, kemudian dari Hashim, kemudian sampai dengan kita. Tapi kemudian ada versi lain yang kita sama sekali tidak tahu. Saya yakin Yai David ada hal yang bisa dibuatkan dari itu, sebab ini bagian dari pemahaman kita pada malam hari ini, karena ini sebagian dari ketua MWCNU selaku juga termasuk juga beberapa penisbatan dari tokoh-tokoh sejarah yang membawa Islam di Nusantara ini, yang itu datanya juga kemudian saya bilang dipalsukan atau dibungkukkan atau bagaimana. Nah, ini yang harus kita mencoba untuk mereka-reka sebetulnya ada apa dengan ini. Dan ini murni adalah bagian dari resmi yang menjadi jujukan pada saat masyarakat membuka dibuat bingung. Jadi bagian sarkup, bagian makom, bagian tokoh-tokoh dalam sejarah Islam di Nusantara itu bagian itu resmi. Wah, ini kita bagaimana menyikapi itu, dan apa ada skenario besar terkait dengan itu, mohon kepada Yai untuk menjawabnya. Dari saya, Pak Subahdin, maupun terima kasih. Sebelum kita sepakati dulu kalau kita ini kajian ilmiah, tapi prosesnya bukan ilmiah, wow cukup baik. Berapa dulu ya? Jadi biar apa gitu, ya kita kasih ilmiah. Jadi semoga nanti kita siapkan. Jadi 3 pertanyaan sebelum 1 pertanyaan, terus ditambah 3 lagi. Jadi prosesnya gitu terus. Kalau nanti kita dokumentasikan kan enak. Jadi penanya siapa, menyebutkan saya ini dari ini mau menanyakan kepada
narasumber apakah ditujukan kepada Yai Nurhya atau Yai David. Jadi ada gitu biar teman-teman yang lain juga akan bisa mengikuti pertanyaannya sama gitu. Jadi tidak perlu ya gitu ya. Jadi karena sudah ada pertanyaan satu dari Yarib, pertanyaan kedua dari moderator. Jadi ini saya 2009 saya pun mungkin karena memang lebih sakit ya ajaran-ajaran memang takut. Saya sering jawab juga. Terus akhirnya setiap bulan itu kenapa nggak punya silsilah yang beda? Kan bilang ya, nanti belum punya sendiri versi beda. Saya cuma itu ada versi sendiri, mau dua versi. Terus pokoknya makan-makan itu kayaknya punya versi. Akhirnya ketika Mas Agus Sumat tuh punya versi sendiri yang itu kita sesi jenar itu. Sulut sesi jenar itu kan. Pertanyaannya kan gini, pertanyaan saya sebenarnya. Jadi saya tulis dalam buku saling silsilah wali songo. Itu dari rumah termasuk Kusmi itu juga saya masukkan, Lepo saya masukkan. Saling silang gitu ya. Saya bukan silsilah gitu. Jadi jangan-jangan kita ini kayak saya itu juga pikir ya rebutan silsilah, jangan-jangan ini. Kemudian kita juga merasa juga karena rebutan silsilah. Jadi kayak mencantol-cantolkan gitu kan, mencapok-capokkan. Jadi situ saya tidak setuju. Cuma kebetulan waktu itu mungkin belum masanya, tidak ada penerbit yang mau menerbitkan. Awalnya yaitu Indonesia itu kan dipakai juga apa-apa, juga apa-apa. Terus rata-rata orang itu bosan baca masak. Jadi tidak mahasiswa itu. Kebetulan saat ini ternyata jadi itu yang saya tanyakan, kalau memang kalau jangan diminta seturunnya kai istri gue turunnya ganda juga turunnya kai punya nama kita mentaskan kita membuktikan masa kita itu kemana sebenarnya itu yang dari saya kemana kalau kita lagi kan jelas kalau kita lagi kalau yang kayak Pak Sama itu katanya ke kanan dengan siapa gitu, itu maunya kan kita banyaknya gitu, itu yang jadi itu ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 3 penanya lagi untuk dibimbing soal siapa yang menanya menurut dibimbing tak ya untuk ini nama dan pertanyaan yang dari mana pertanyaan ditujukan pada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sangat atas sekalian melalui salah satu pemidola Yai Nurhya. Mungkin Yai Nurhya jangan berlebihan mengguguskan. Tapi kita punya Alawi. Nanti kalau Alawi, alhamdulillah. Tapi selain ini salah satu pimpinan Habib Jowo dulu yang pada banter-banter 212 sangat dimusuhi oleh orang yang pro dengan Alawi sekarang ini. Insyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini saya juga memperkenalkan belum ya. Saya ketua PT Rizalul Ansor Tulungagung. Jadi kadang gerakan saya ini agak hampir mirip dengan Les Bumi yang dipimpin oleh Kiai Arif ini. Cuma bedanya kalau beliau bungsu terus, beliau bungsu akik. Langsung penanya nih pertanyaan. Sebenarnya kami ini termasuk dari golongan yang tidak menghiraukan nasab. Tapi yang kami tanyakan, kenapa mereka yang mengaku diriah Rasul, mengaku cucu Rasul, tapi tingkah lakunya ini kok semena-mena seperti orang yang tidak beragama?
bikin kami sakit hati dan kami ini siap gerakan untuk menjadi mereka yang perlu itu Habib Bujat, satu Habib Bujat lebih mulia daripada hidup mulia ini, dan ya Allah sangat melukai kami. Dan kenapa para orang-orang yang terutama duduk di depan kami itu ada kiai kita digitukan kok diam saja? Ada apa negara kita atau yang sakit? Masya Allah, sakit belum mengaku tak? Mana tak? Jadi seharusnya kalau mereka itu mengaku dia Rasul, adab, akhlak itu ya paling tidak ya mirip rakyatan titik. Sekolah itu dulu seolah-olah Indonesia NKRI itu milik mereka, NU itu milik mereka. Pertanyaannya nah Alawi jadi kurang ajar itu menghubungi malu ya. Bisa itu dia butuh jawaban. Jadi ini yang kami butuhkan itu Pak Alawi itu sebenarnya apa benar yang sering beredar di TikTok atau saya itu Pak Alawi itu sebenarnya bukan durian Rasul tapi keturunan Yahudi yang anti terhadap Islam. Itu apa benar? Ini justru kan saya tidak menuduh. Saya itu sebenarnya orang yang fair. Kalau saya itu musuhan cocok boleh biasa. Kalau militer populer itu biasa musuhan, tapi dari tambah ngopi. Artinya dalam pembahasan ilmiah ini yang kita perdebatkan adalah yang ilmiah yang sesuai dengan takdir, yang ada yang sesuai yang sejaman bahasa Indonesia itu. Terus satu lagi fenomena Pak Alawi ini kok kayaknya kok mau menguasai NKRI dan NU. Ini apa benar ini saya ini panjang Pak Alawi dengan menguasai Indonesia hanya itu orang NU bersatu padu. Balik tidak Alawi yang negara ini mulai tapi panjang kalau tangan dari Yesus macam bawaan mungkin ini macam awal ini pertanyaan sampai dipahami ya masyarakat terjemah kalau masyarakat lo bisa di masalah tetap ini diskusi lo simpen yang sakit jawab monggo macam itu sangat mungkin berkuat sampai kalau ini sedikit ini nanti monggo pertanyaannya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah yang kami hormati ya. Saya hampir setiap hari nonton buku panjenengan ya. Betul, karena seru sekali. Belum maka itu direngarkan di tengah kata macam yang panjenengan aplikasi nonton ini itu. Kami kalian ketahui nama pulau Rahmat kami Mas Musi Saking itu terjumpa dengan aku. Itu walaupun salah satu tuan rumah juga, tapi pulau memberi itu mewakili itu terjumpa dengan aku. Pertanyaan dia singkat. Lalu yang ada di Indonesia itu amat sangat keterlaluan. Itu apa benar-benar ada yang membedakan itu mana itu sebab jangankan kok di sana-sana itu kan dijajah ini ya ini ada makan baru kira-kira 5 tahunan di media dihadirkan. Ini kalau dipertahankan ini selama-lamanya yang sudah dihadirkan makan begitu padahal sebelumnya itu ke dalam kota. Nah tidak makan sekali hanya tunjukkan
Raboto kebetulan itu. Nah ini sekarang dia itu Habib anu itu Habib. Yang kedua, saya nggak tahu pegangannya Habib itu banyak ulama. Kebetulan di dekatnya di Saudi ini. Nah, sampai sekarang di sana bukan nggak bisa ngangkat kayaknya ini. Bahkan berjalan ulama begini, setiap ada hari raya, itu menempel gitu. Itu menempel. Ada tahu itu, adanya mesti menjadi kalau satu hari itu kan biasa. Ini dimana 2 hari, ada minimalnya. Ya, kapan 4 hari, kapan 3 hari. Betul, pertanyaannya. Lalu pertanyaan itu, dasarnya itu apa? Jadi yang pertama tadi itu apa aja yang menjadi pertama tadi itu juga. Yang kedua, dasarnya lari itu kitabnya apa tidak sama dengan kitabnya orang yang kitabnya. Bahas yang kita baca di kalangan yang dulu gitu loh. Yang ketiga, sebenarnya yang paling senior di Indonesia ini dakwah itu siapa? Yang paling boleh kali-kali itu dihadirkan, bisa rembukan ke motor peminta apapun pengusahanya kita boleh ngomong, jadi biar apa gala lah pembelantar gitu kali-kali biar tahu gitu ya. Nah begitu kita nggak permintaan belum itu apa yang kedua kita harus makan makan ini kan adalah jadi semacam tadi sama saya sesama ahli bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung malam pulau Bati Tanda. Yang pulau Kabul, Mason. Kitab mereka untuk musab itu kan yang paling top itu Burkon dan Suluh. Nah, 2 pengarang ini yang khususnya Fiksakon itu sebenarnya dia perannya seperti apa sampai kitabnya itu benar-benar jadi rujukan. Apa dia itu memang orang besar atau orang yang punya pengaruh? Bagaimana di saat itu kok dia bisa sampai mengarang kitab dan berlanjut sampai sekarang? Bagaimana kalau dia merubah mutakhir kitab kok iso sampai barokahnya sampai sekarang? Sebenarnya itu dia siapa? Ini ya yang kenal itu dengan syukur dulu. Pertama pertanyaan itu untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sementara itu dulu. Jadi pertanyaannya itu tadi dari Yari tentang silsilah wali songo. Kedua tentang sejarah NU, kenapa kok bisa berubah itu, dasarnya apa? Yang ketiga dari Gus Alawi itu apa? Kalau dari saya orang-orang Jawa itu kalau mau yang merasa keturunannya wali songo tapi kepatan itu memberi dunia itu saya itu. Soalnya istri saya juga tanya, tuh, Mas, itu kena kita DNA, karena istri saya kan kondamnya keturunan Tentara, gitu loh. Itu tes DNA. Kalau nyari juga. Nah, terus yang berikutnya dari Pak Atik, Gus Atik, anjuknya aslinya. Lalu apa pun yang kedua, pegangan kita tetap hati ulama kalangan Alawi itu apa? Kok sampai kadang bikinnya beda? Yang ketiga, Alawi paling senior itu siapa? Terus yang dari Gus Atom, kitab mereka bernasab itu siapa pengarangnya kok sehebat itu? Terus nanti ada pertanyaan titipan dari peserta dari WA ke kalau memang nasab Alawi itu putus, apakah sangat apa tadi itu juga maka runtuhlah
terutama keilmuan aswaja di Nusantara dan Bungku Pulau dan keilmuan aswaja Nusantara. Ini David nanti yang aswaja sehat. Demikian. Jadi semoga semua dari Gusti dulu untuk memberikan. Terima kasih. Ada beberapa persoalan yang bisa kami rekam dan kami mencoba untuk menanggapi. Saya katakan menanggapi karena memang belum tentu bisa menjawab ya, dan belum tentu bisa menyelesaikan seluruh pertanyaan yang dengan sampaikan. Pertama tentang sejarah NU. Jadi memang saya mendengar sejarah NU dengan sangat aneh ya, dan infarodabihi ya, menyendiri. Itu tahun 2000 ini ya, 2017 beredar di internet ya. Loh, kok ada tambahan beberapa sosok yang sejak awal nggak pernah ada informasi tentang sosok-sosok ini. Ya, padahal berdirinya NU itu jelas saksinya banyak. Saksinya banyak, yang meriwayatkan juga banyak, dan semuanya bisa dilihat. Ya. Terutama di antara perawi yang bisa kita dengarkan sampai era kita dewasa itu kan Al-Mulkurlah di As'ad Samsul Arifin masih bagus, termasuk salah satu saksi yang pada saat muktamar ya, era ini awal Gus Dur jadi ketua PB tahun 84 itu juga masih sugeng, masih sehat, masih bisa bercerita. Itu kan semuanya kita paham ya, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi belakangan ini ya setelah tahun 2000 banyak ini ya, kemudian kok muncul tokoh-tokoh baru yang disisipkan. Ini maksudnya apa ya? Dan yang menyisipkan itu juga orang yang iya, saya nggak paham tujuannya apa gitu. Tujuannya apa harus disisipkan salah satu tokoh yang tersambung dengan dia sebagai orang yang ikut mendirikan NU. Ini kan sangat yang tidak bisa kita terima ya, lihat seperti ini nggak bisa kita terima ya. Karena hanya berdasarkan pengakuan, nggak ada data, nggak ada bukti. Perlihatkan secara infirad seperti ini nggak bisa kita terima dan harus tertolak. Tapi ini bahaya karena mereka apalagi di era media sosial, di era internet ini kan siapa saja orang bisa nulis artikel. Apalagi kultur sebagian besar warga NU itu ketika ada sosok besar yang menyampaikan itu kan seakan-akan mesti dianggap sebagai sebuah kebenaran dan nggak boleh dikritik. Ini kan bahaya sekali untuk memvalidasi ilmu. Padahal kan nggak kayak gitu konsep keilmuan itu. Nah ini satu ya, berarti Rio Tamban tertolak. Kemudian yang kedua, perubahan beberapa identitas makam atau tiba-tiba ada makam muncul. Ini kan bahaya sekali ya. Bahaya pertama itu kita akan terbawa ikut, kalau diam berarti kita membiarkan ada pembelokan sejarah, dan sejarah itu sejarah sangat penting. Dan yang kedua, kalau kita diam apalagi kita ikut meramaikan makam-makam palsu itu, ini kan bahaya sekali, samanya kita memelihara kedustaan, mendukung kedustaan, dan ini nggak boleh terjadi. Kalau panjenengan baca biografi ulama-ulama sufi zaman dulu ya, zaman emas Islam, sekeramat-keramatnya mereka, sekasah-kasahnya mereka itu nggak berani untuk mengira-ngira sebuah makam berdasarkan kasah itu, nggak berani. Kalau memang makamnya tersembunyi gitu aja. Kalau makamnya ghairu dhahir ya ghairu dhahir gitu aja disebutkan. Tidak
Tidak harus mengarang-arang apalagi sampai cari-cari inten dan lain-lain, nggak usah. Kalau memang nggak jelas ya nggak jelas ya. Ya. Kalau memang zahir ya dikatakan zahir, karena itu kaitannya dengan alat tepat penting ya. Dan ini sebetulnya ngapunten juga di sebagian masyarakat kita juga suka dengan hal-hal seperti ini ya. Sebelum era-era rame kayak gini ini kan saya juga pernah ketemu dengan orang yang memproklamirkan sebagai seorang spiritualis. Itu kan tiba-tiba menemukan makam A, makam B, makam C dengan berbagai macam cerita yang ada di sekitar makam itu. Padahal nggak jelas sumbernya, nggak ada data faktanya, nggak ada bukti artefaknya, nggak ada. Tapi hanya berdasarkan inten atau berdasarkan perasaan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kalau hal seperti ini diteruskan, tuduhan orang Yahudi ke kita sebagai kuburiin, akhirnya kesulitan kita membantah ya. Orang Yahudi itu kan selalu menuduh kita kuburiin, menyembah kubur. Ini kan akhirnya menguatkan tuduhan itu, ternyata saking senangnya dengan kuburan nggak jelas pun didramatisir ya. Nama tiba-tiba muncul. Makanya tugas Lesbumi ya sebagai penjaga, salah satu penjaga budaya Nusantara, kalau makam itu memang ada bukti artefaknya atau data yang menguatkan, ya kembalikan saja kepada asal identitas itu. Kalau identitasnya nggak jelas ya katakan nggak jelas, nggak usah didramatisir, nggak usah dipaksakan. Toh cara mencintai wali tidak harus dengan membuat makam-makam palsu kan? Toh kalau kita ingin tawasul dengan para aulia juga nggak harus dengan mendirikan makam-makam palsu. Itu kan kayak nun sewu kalau bahasa kasarnya kan seakan-akan itu altar pemujaan ya. Dan kita nggak seperti itu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bertawasul ya. Itu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Gus Alwi ya. Itu kan berdasarkan dari kitab Al-Manhajus Sawi. Ada di halaman di juz 1 halaman 384 ada orang seperti ini. Waqad akhbarani ba'du thiqat anil allamati Syaikhul Masyayikh Abdul Hasanil Yamanil Madani radhiyallahu anhu muhasyil kutubi sittahil hadithi wa ghairiha. Telah menyampaikan kepadaku sebagian orang yang terpercaya dari Al-Lama Syaikhul Masyayikh Abdul Hasani Al-Yamani Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau seorang muhasyi ya, penulis hasyah kitab hadis 6 dan lain-lain. Annahu su'ila fi darsihi. Dia pernah ditanya ya, saat menyampaikan pelajaran, man afdal asyarifu awil alim, siapakah yang lebih utama, asyarif zuriyah Nabi, awil alim atau orang alim. Fahasolalahu indaha istighraqun. Kemudian beliau waktu itu mengalami istighraq, apa orang dalam zikir ya, dalam kedekatan dengan Allah. Wa taqara sahu ilal ardi, dan menundukkan kepalanya sampai ke tanah. Masya Allah Ta'ala, sampai waktu yang Allah menentukan ya. Umarofa arak sahu, kemudian beliau itu mengadahkan kepala. Waqala, dan beliau berkata syarifun jahilun Al-Qala syarifun wahid, satu orang syarif dalam makna sebenarnya syarif zuriyah, abdulu min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 orang alim. Jadi ini wa in soha ya, seandainya riwayat ini benar, itu kan memang berarti itu pendapat dari Syekh Abdul Hasani Al-Yamani Al-Madani saat istighraq. Ya, artinya itu salah satu pendapat dan
bukan sebagai dalil yang qat'i, kan bukan. Karena itu harus dibandingkan dengan qaul yang lain. Ya. Dalam kitab Qurratul Ain di Fatwa Ulama Al-Haramain karya Syekh Husain Ibrahim Al-Maghribi ada pertanyaan yang mirip. Ya. Ma qaulukum fi syarifi hal huwa afdalu minal alim amil alimu afdal. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang syarif? Apakah dia lebih utama daripada orang alim atau orang alim yang lebih utama? Al-jawab, asyarifu afdalu minal alimi min haitsu nasab. Dari segi nasab, tentu seorang syarif itu lebih utama daripada orang alim. Wal alimu afdalu min haitsu alim, dan sedangkan orang alim itu lebih utama dari segi keilmuan. Wa fadilatul ilmi, dan keutamaan ilmu tafuku fadilatan nasab, melampaui, melebihi keutamaan nasab. Ini dalam kitab ini seperti ini jawabannya ilmu. Ya. Coba dibandingkan dengan yang lain. Dalam kitab Muraqul Qudiyah, caranya Bidatul Hidayah karya Kiai Muhammad Nawawi Bandung. Wa afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillah wa huwa min aulati Sayyidina Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yaqutu ala ghairihi mimman yusawihi fi rutbah bi sittina darajatan. Wa anal alim alladhi lam yunsab ilaihi yaqutu ala ghairil alimin man intasaba ilaihi bi sittina darajatan. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya orang yang mempunyai sambungan nasab ke Rasulullah, yakni keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, dalam makna sebenarnya tentunya ini, dan ia tidak alim, derajatnya lebih utama daripada orang biasa yang bukan diriah Nabi. Yang tidak alim melebihi 60 derajat. Ini kalau sama-sama nggak ngalim, tetap lebih utama diriah. Sedangkan orang yang alim dari kalangan bukan diriah Nabi itu mengungguli daripada mimman intasaba ilahi, daripada yang diriah Nabi, yang tidak alim dengan senilai 60 derajat. Ya, saya ulangi lagi, wa anal alim alladzi lam yunsab ilaihi yaqutu ala ghairil alim min tasasa ilaihi bi sittina darajatan. Sedangkan orang alim yang tidak punya nasab ke Nabi itu derajatnya lebih unggul di atas orang yang tidak alim dari kalangan yang bernasab kepada Nabi atau diriah di sittina darajatan dengan 60 derajat. Ya, artinya kalau menurut penjelasan Syekh Nawawi ini, orang alim tetap lebih utama dibanding diriah yang tidak alim senilai 60 derajat. Jadi ini adalah penjelasan para ulama. Ya, sebetulnya abduliyah pribadi ini sering terjadi ya di kitab-kitab tasawuf. Hanya saja kalau disampaikan di depan umum itu mesti menimbulkan pertanyaan. Non sewu deh. Dengan baca kitab-kitab Thariqah. Di internal Thariqah itu mesti mensifati tokoh-tokohnya itu istimewa semua. Istimewa semua. Dan yang seperti ini wajar kalau disampaikan di internal Thariqahnya saja. Karena kalau disampaikan secara umum, apalagi untuk menghubungi secara mutlak, itu mesti menimbulkan kontroversi. Makanya kayak istilah al-qutub, wali kutub itu kan memang cukup untuk internal saja. Ya, mungkin ada beberapa wali yang benar-benar full aktif ya, secara artinya
artinya secara mutawatir karena banyak saksi yang mengiyakan, yang menyetujui. Tapi ini jarang-jarang yang bisa seperti itu. Itu aja kalau disampaikan secara umum itu nanti mesti menimbulkan pertanyaan banyak. Apalagi pemberian gelar itu hanya berdasarkan penghormatan. Ini kan beda lagi. Maupun kan zaman biyen orang dipanggil kiai itu kan sesuatu yang sakral dan memang iya ada sinkron dengan keilmuannya. Tetapi kalau sekarang kan panggilan kiai kan untuk penghormatan saja. Panggilan Gus, panggilan kiai itu kan sesuatu untuk menghormati saja. Atau panggilan ustaz. Nah, kadang-kadang iya untuk ideologi kadang-kadang bukan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini memang sering terjadi. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan, ketika nasab klan ini dianggap batal, apakah sanad keilmuan itu juga runtuh dan batal? Saya rasa tidak ya. Kita bagaimanapun setiap bangsa itu mesti tetap ada yang alim, ada yang soleh, itu pastilah. Kita nggak menafikan itu ya. Cara berpikir kita tetap berusaha insaf dan objektif, meskipun itu sulit. Artinya bagaimanapun model bangsanya itu tetap di antara mereka itu ada yang memang alim ya. Artinya kalau memang alim dan bagian dari mata rantai keilmuan jelas tetap diterima ya. Bukan berarti harus dibatalkan atau tertolak, enggak, itu beda. Sanad ilmu itu memang beda sekali. Termasuk juga apalagi sampai digeneralisir bahwa seluruh sanad keilmuan di Nusantara akan runtuh juga enggak. Karena sebelum mereka datang kitab-kitab mazhab Syafi'i itu sudah dikenal di Nusantara. Kalau ada waktu kan dengan bisa menelaah beberapa catatan-catatan kuno kayak Angger Surya Malam Demak itu kan sudah mengenal kitab-kitab mazhab Syafi'i sebagai salah satu referensi untuk menyusun regulasi atau hukum di kerajaan sudah ya. Tentunya termasuk juga ada beberapa catatan muasarahnya Sunan Gunung Jati dengan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ya. Tapi ini kan artinya kitab-kitab mazhab Syafi'i, kitab-kitab tasawuf itu sebenarnya sudah lama ya dikenal di Nusantara. Ya mungkin dulu karena adanya peperangan, adanya konflik-konflik, terutama saat Perang Diponegoro itu kan kita seperti terputus mata rantai kan juga pernah. Bahkan torekoh itu kan cukup lama ya, sudah cukup lama dikenal masyarakat Nusantara. Termasuk juga tahlil itu kan di catatan-catatan lama di Nusantara sudah kenal, artinya bukan sesuatu yang baru. Termasuk juga pembacaan maulid itu sudah lama dikenal orang Nusantara ya. Jauh sebelum mereka itu datang. Jadi tentu secara umum juga nggak runtuh, secara khusus kita hormati yang alim, kita hormati kealimannya, yang soleh kita hormati kesolehannya. Ngapain ini? Mantan, oke, sebentar. Masalah bacaan seperti sholawat itu ada itu kan mengalami kan saya pakai tadi pagi, tapi kok yang kodang kok Abdullah Al-Haddad apa saya masuk mana mana itu Alwi Al-Haddad bin Alwi Atarul dia langsung belajar Pak Moderator. Saya itu sebetulnya beberapa tahun yang lalu saat saya membuka salah satu kitab Thariqah Rifaiyah ya. Saya menerima Thariqah Rifaiyah itu dari Syekh Samir Al-Khawli Ar-Rifai, guru itu guriyahnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Saya dulu itu membuka kitab ini kaget. Saya kira
kok ada format zikir persis dengan Rotibul Haddad. Waktu itu saya sampaikan beberapa teman itu dengan hati-hati saya, karena sensitif kan yang kayak gini. Dan untuk menulis di medsos pun saya juga nggak enak, karena mesti akan banyak timbul protes. Nah, formatnya persis, ini bisa dilihat persis, hanya KPK-nya aja yang nggak ada. Oleh hasilnya hari Nah, turun kehidupannya kan kami. jelas, Syekh Ahmad Arifah itu satu era dengan Syekh Abdul Jilani, dan sebuah Syekh Abdul Jilani sedikit tapi seera, jauh di atas Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ya, artinya, dan ini saya cek di kitab-kitab Thariqah Rifa'iyah memang ada. Dan Syekh Ahmad Ar-Rifai sendiri itu punya taklifan zikir itu ada 660 macam zikir. Ada 660 macam zikir taklifan karya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ya memang pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jilani itu di Baghdad, kemudian Syekh Ahmad Arifah itu di Provinsi Wasif, Irak. Itu mungkin dari segi masa itu lebih banyak Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu majelisnya untuk umum itu kan hari Ahad pagi, kemudian hari Selasa sore, dan hari Jumat pagi. Itu memang lebih banyak. Tapi untuk segi mentarbiyah murid, Syekh Ahmad Arifah itu punya ciri khas sendiri. Dan beliau punya beberapa karya-karya zikir, karena zikir itu di kalangan ulama Thariqah kan sebagai penyampai ilmu, di samping sebagai sarana untuk zikir kepada Allah, penyampai ajaran. Ya, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu juga menerima beberapa khirqah Thariqah, ya, dari beberapa ulama, seperti yang saya tahu di beberapa biografinya. Ya, beberapa khirqah atau ilbasul khirqah dari beberapa Thariqah, dari beberapa ulama. Sangat mungkin, ya, memang beliau itu menerima zikir ini ya dari jaringan zikirnya atau murid-muridnya Syekh, atau maksudnya tokoh-tokoh Rifa'iyah pada era beliau berdiri di Madinah. Karena waktu itu tahun-tahun Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad saat di Madinah itu, di Madinah ada beberapa ulama, beberapa tokoh Thariqah Rifa'iyah, dan pada era itu memang era harum-harumnya Thariqah di Madinah. Ada Thariqah Qadiriyah juga eksis di Madinah, Thariqah Rifa'iyah iya, kemudian Thariqah Syatoriyah juga iya, bahkan Habib Abdullah itu juga menerima firqah dari Syekh Ahmad Al-Qusasi. Ya. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin itu. Hanya saja ini saya menjawab sangat mungkin, artinya mungkin kita adalah memang mengambil dari salah satu zikirnya Thariqah Rifa'iyah. Hanya saja mungkin karena para muridnya itu langsung menisbatkan ke Habib Abdullah, sehingga murid itu ya seperti milik Habib Abdullah. Kalau sebatas yang saya tahu memang istimewa ya. Contoh keinsafan beliau ya. Keinsafan beliau saya kutipkan dari dawuh beliau. Ini kutipan dari dawuh beliau dari dawuh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab Al-Usulul Ilmiyah, Al-Usulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah. Wa man qala au dhanna
anna tarka ta'at wa fi'lal ma'asi la yadurru ahadan li syarafin nasabihi aw solahi abaihi faqad iftara 'ala Allahil kadhiba. Ini kan objektif sekali beliau. Barang siapa yang berpendapat atau mengira bahwasanya meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan itu tidak membahayakan bagi seseorang yang mempunyai nasab mulia atau seseorang yang leluhurnya itu istimewa, faqad iftara 'ala Allahil kadhiba, berarti dia telah berdusta atas nama Allah. Artinya beliau menasihati orang-orang yang merasa punya nasab sehingga sembrono dalam hal menjalankan syariat. Jadi kalau menurut beberapa kitab-kitab beliau yang kita lihat itu memang beda ya, alim ya. Artinya bahkan ini dengan tegas beliau memperingatkan orang-orang yang bangga dengan nasab ya. Nah ini ada lagi dalam kitab Al-Ushul Ilmiyah, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan seperti ini. Waqad yajri ala al-sinati ba'din nas idza qila lahu ta'ala fulanun min ahli baitin nabawi kada wa kada min al-mukhalafat wa tahrif. Dan kadang-kadang terjadi di lisan sebagian orang ketika dikatakan kepada mereka bahwa orang ini dari keluarga Nabi, dari keluarga Nabi itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kalau dulu maka dia akan mengatakan haula'i ahli baiti Rasulullah wa Rasulullah syafi'un lahum wala aladzulu wala tabdiluhum. Enggak apa-apa, mereka kan zuriyah Nabi, keluarga Nabi, dan Rasulullah sudah langsung memberikan syafaat kepada Nabi. Dan barangkali dosa tidak membahayakan mereka. Wa hadza qaulun syami', ini adalah pendapat yang buruk. Ini alim ya. Menurut saya istimewa Habib Abdullah ya. Dibaca maupun terbiak. Pertanyaan dari Yai Lesbumi tentang batalnya nasab wali songo jika mengacu pada pembatalan nasab ke Alawi keturunan Alwi bin Ubaidillah. Beliau wali songo selama ini ada manuskrip yang tidak sampai jatuh ke tangan kapiten Arab dan konco-konconya, andek-andeknya disimpan, ada yang di Bangkalan, ada yang di Derajat Sedayu, ada yang di Katilang, ada yang di Cirebon, membuktikan bahwa silsilah nasab wali songo itu nyambung sampai Rasulullah. Sama seperti yang dipahami oleh Pampers Portugis itu, seorang Ayubet dari Lisbon, Portugal atau Portugis. Setelah lama nasab wali songo diakui oleh Habib Alawi, silsilahnya sampai ke Alwi bin Ubaidillah. Lamanya, lalu beliau wali songo diombang-ambingkan oleh Habib Alawi. Beliau dikasih janji palsu, dikasih marga Abonat Khan atau Azmat Khan, dan ada yang dikasih marga Basyaibah. Sampai ke Mbah Sulaiman Mancilan Mojagung itu Basyaibah, padahal Mbah Sulaiman Mojagung itu bukan Basyaibah, tapi Al-Qadiri, bukan Al-Qadri Pontianak membawah, bukan, tapi Al-Qadiri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai sekarang beliau wali songo masih belum kompak sepakat apakah mau meninggalkan Ahmad Khan atau tidak. Ini
peninggalan penjajah ya, yang masih diwiri-wiri oleh Buya Wawi sampai sekarang ini. Nah, baru ditemukan, sudah ditemukan abad 17.624 Masehi. Sekarang ini bisa kita lihat di kitab karya Yahfadul Sinori, Ahlul Musamaroh. Ada dua versi itu, semuanya tidak merujuk pada Alwi bin Ubaidillah, nasab silsilah sampai ke Rasulullah, tidak. Jadi kalau misalkan adu data sahih mana, ya sahih juga wali semua. Karena selain membuktikan dengan bukti data manuskrip yang ada, juga sebagian sudah tes DNA. Kalau nggak percaya, tanya Syarif Agus Robi, itu orangnya. Sudah ada dari Nakobatul Ashraf, Irak, Suriah, Turki, Maroko, Samarkand, dari Mbah Sayyid atau Syarif Ibrahim As-Samarkandi, Alam Tuban. Kursi itu di Alam Tuban yang sudah dialamikan. Seterusnya sampai Basuman, Nambal, Bonang, Wajab, ya otomatis alami. Ya inilah yang harus diperjuangkan oleh Buya Wali Songo, didukung oleh Nahdlatul Ulama, mulai dari PUB sampai MWJ rantingnya semuanya. Saya duduk di bagian sejarah PWI LS Pusat dan juga Jatim, dan telah mengorek semua keterangan tentang ini. Jadi tidak dibenarkan bahwa silsilah Wali Songo itu baru ditemukan sekarang seperti halnya silsilah Ba'alam. Tidak. Kalau Ba'alam itu 550 tahun atau 650 tahun, tergantung versi internal atau eksternal. Kalau internal ke Al-Furqan Al-Musyiqah, Filibasir Firqah Al-Amikah, tapi Ali bin Abu Bakar As-Sakram As-Sakar itu 550. Sunni semua tidak ada cerita apa-apa, nggak nyambung sama sekali. Lalu kalau menurut eksternal ke kitab At-Tuhfah atau Tuhfatul Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, yang resmi menulis menukil keturunan Alwi bin Ubaidillah yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut di Yaman. Baru At-Tuhfah itu. Kalau An-Nahlah Al-Anbariyah, Sayyid Muhammad Al-Qadim itu tidak. Itu pun At-Tuhfah berdasarkan taklik catatan pinggir dari seorang santri, lalu dibukukan oleh Sayyid Muhammad As-Samarkandi Al-Madani. Jadi Sunni selama 650 tahun. 650 tahun itu lama, kita merdeka dari 78 tahun lama itu ini. Majapahit sampai sekarang runtuhnya untuk 550 tahun itu baru ya. 550 tahun itu lama nih, nggak karo-karo. 650 tahun Sunni senyap, tidak ada sejarah apapun yang mencatat baik kitab nasab ataupun kitab sejarah tentang adanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah An-Nafal. Jadi pertanyaan dari para penanya bapak-bapak sekalian malam hari ini lebih radikal daripada saya. Saya kira itu saya jangan sebut tahu kalau ditolak ternyata malah senang boleh saya. Apalagi beliau Pak Yai cukup jelas, Masya Allah, sangat-sangat gamblang, jelas dan lugas, Masya Allah. Jadi itu untuk masalah silsilah nasab Wali Songo. Sudah dibuktikan pula dengan adanya tes DNA. Bahasan tentang keluarganya sampai anak cucu Roma Irama yang ada di sana itu sudah habis. Dan ini ada juga ini kalau lengkap kita nggak kayak tarik terapi. Kalau cuma yang simpel ke 500.000, yang daftar sekarang sudah ada sekitar 500. Jualan asas. Ya inilah. Tapi Buya Wali Songo nggak masalah, diakui
cucu Nabi atau tidak tidak masalah. Saya misalkan diingkari oleh banyak orang bukan yang sudah Nabi itu apa-apa, tangan mau. Ya istilahnya cukup lah saya sebagai guru ya dari segi ideologisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya umat Rasulullah itu sudah bangga, sangat bangga bagi saya. Alias umur kembali kepada tafsir Fatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang maksud dengan Al-Bait Nabi itu adalah at-ta'awul ala dinihi ila yaumil qiyamah. Ya tidak semua ini karena juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Tidak usah asatu bisa 5 tambah Bani Abbas, Bani Abbas dan sebagainya. Kita semua yang meneruskan mengenalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah Allah itu apa tadi ya? Allah itu kan panggilan dari Arab ya. Nah itu ya abah atau bel juga bisa. Itu panggilan salamah, asyir, abud, makhromah, akhir, rabut, suwaifan, smith dan sebagainya. Nah, Allah itu kan ya keturunannya Ali bin Ubaidillah. Jangan sampai salah, sampai orang Turki itu terkecoh dengan adanya Rabi'atul Alawiyah. Ini Rabi'atul Alawiyah itu ikatan beriannya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa keliru antara Ali, Alawiyah dan Alawiyah? Kalau di Suriah kan Alawiyah. Torekoh Alawiyah menurut Ihya Ulumuddin. Nah ini kita terkecoh. Padahal enggak, kau tidak Alawi itu ikatan keturunan dari Ali bin Ubaidillah. Saya percaya 100% bahwa para habib itu adalah keturunan Ali bin Ubaidillah. Bahasa semua sebenarnya seperti apa yang dituliskan oleh Syekh Nabi Roja kita secara membaru saya percaya. Tapi kalau Ubaidillah anak Imam Ahmad Al-As'al saya tidak percaya karena tidak ada data yang merekamnya selama 550 tahun keberadaannya. Semua ya misterius lah sebenarnya seperti Alawi. Jadi jangan sampai salah paham ini bagi yang masih awam ya, tentang ilmu pernasaban ini. Jangan salah, jangan terkecoh. Nah, manhaj Alawi atau Rabi'atul Alawiyah itu sebenarnya tidak murni Ahlussunnah wal Jamaah seperti aswaja yang beliau David sampaikan. Di antaranya adalah pegangan kitabnya khususnya yang berhubungan dengan kitab tasawuf, tidak murni dengan Imam Al-Ghazali, Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Baghdadi ataupun Sari As-Sakoti dan sufi-sufi dari Sunni yang lain, tetapi lebih condong ke manhaj Thariqah As-Sufiyah ala Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahih Mirdad bin Ali Khalid Kisan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah. Jadi bukan karena orang menurut saya kan begitu deh. Saya sampai berani mengatakan ada 4 sifat yang menerangkan bahwa Ali itu lebih condong ke Syiah imannya itu. Jadi jangan marahin saya apa sifatnya itu. Ada sifat mau ini kan ilmiah namanya deh. Kalau tidak saya kan bapak saya otomatis saya ini fitnah. Sedikit dari saya sudah dikode sama moderator. Terus ada lagi tadi ini garis mulai tentang Ghaib Al-Haddad. Berarti yang mulai Ghaib ini berbeda dengan ketua PJNU Pasuruan. Kalau mengingkari kata semua kuat semua yang masuk itu berarti beliau bertolak belakang. Tidak pendapat. Ya, masa salurnya kayak gitu. Kalau sih namanya lu kasar kayak harusnya. Ya itu seperti itu enggak. Yang penting tetap kita menghormati siapapun orang siapapun habib ya. Kalau alim alamah dan menghargai semuanya
ya, maka kita wajib menghormati sebagai sesama ulama warasatul anbiya. Siapa orangnya? Tidak hanya hati bangun, ya semua. Nggak harus orang alim saja yang kita hormati, ya orang nggak alim ya kita hormati, kita sayangi semuanya. Jadi nanti kalau kami dihitung kami ini pembenci, itu jangan seperti itu salah. Kami merangkul semua. Tidak memukul, kalau saya mengatakan memukul seperti Gus Nurul, ya, pasukan berani mati hancur di Indonesia jalan. Ayo kita tetap berada di ranah ilmiah berdasarkan kitab-kitab yang ada. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang akan kita terima nanti di akhir hidup kita. Yani su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalau saya ditanya, apakah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat tentang matanya nasab Alam, ya saya berani berdasarkan kajian ilmiah. Ini namanya pendapat pribadi saya. Nanti kalau diikuti, ya nggak apa-apa. Saya bertanggung jawab. Jadi kalau malaikat jawaban itu saya bingung daripada kesenangan. Kan itu ini bisnis seperti itu, kesan jelasnya seperti itu. Jangan berani berbuat berani bertanggung jawab. Gitu. Yang jangan setengah-setengah, ya perjuangan setengah-setengah. Cuma terus strategi saja. Jadi apa yang perlu disensor di pertemuan malam hari ini untuk dipublik atau dipublikasi untuk terserah panitia. Yang penting tetap kita damai bersama dalam perbedaan yang ada. Tulungagung itu sejarahnya kenapa menjadi nama Tulungagung kita beda. Dulunya Kabupaten Ngrowo di Kalangbret. Karena Ngrowo itu banyak rowonya berdasarkan air yang dari sana sebelah gunung barat sana itu akhirnya menjadi iklim yang agung karena sumber mata air yang melimpah akhirnya dinamakan Kota Tulungagung yang sudah berdiri 800 tahun ini. Nah, menurut versi yang lain sudah beda. Tulungagung itu tidak menyebutnya yang pada tahun 1800 itu zonanya seperti kayak kalau banyak gitu, lalu dibantu oleh Blitar ngasih wilayah Nunut, lalu sampai Trenggalek ya, dikasih oleh Pacitan ya, Anggul dan seterusnya sampai Perigi itu ya ini sejarah kan begitu ya, tergantung siapa, versi siapa kan seperti itu. Tapi versi yang saya sampaikan ini semua berdasarkan data, fakta, referensi yang ada. Jadi demikian singkat dan padat ini kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.